Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di kelas sistem otomasi. Pada hari ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang penerapan sistem otomasi untuk mesin pemanen komoditas pertanian. Nah, seperti kita tahu semua bahwa sistem otomasi ini meliputi berbagai macam bidang, mulai dari bidang industri, industri tekstil, industri minyak, industri pertanian, dan berbagai industri lain. Nah, khusus pada industri pertanian, terdapat beberapa komponen-komponen, yaitu seperti proses pemupukan, pemanenan, penanaman, dan perawatan lahan pertanian. Nah, pada hari ini kita akan berfokus pada, sistem otomasi pada proses pemanenan. Nah, apa sih proses pemanenan itu? Nah, proses pemanenan merupakan kegiatan menumpuk atau mengumpulkan komoditas pertanian yang telah matang, baik itu dari sawah, ladang, atau perkebunan lain. Kegiatan pemanenan ini meliputi kumpulan dari proses-proses penuaian, penumpukan, perontokan, pembersihan, dan pengangkutan yang dilakukan secara bertahap. Beberapa mesin-mesin pemanenan pertanian adalah pemanen dengan robotic arm, combine harvester, mesin binder, mesin ripper, dan lain sebagainya. Seperti teman-teman bisa lihat pada presentasi di depan sini, terdapat beberapa contoh mesin pemanenan, seperti pemanen pada tanaman kentang, pada buah-buahan, dan pada persawahan. Kita bisa lihat semua bahwa mesin-mesin ini bekerja dengan menggunakan mesin-mesin tertentu. Seperti pada mesin pemanen buah, kita bisa lihat bahwa mesin ini menggunakan sistem robotic arm. Sedangkan pada mesin pemanenan sawah, kita bisa melihat ini bahwa alat-alat atau mesin ini menggunakan sistem aktuator penggerak motor listrik atau motor diesel. Oke, namun pada sistem penggerak mesin pemanen modern, penggunaan mesin elektrik semakin masif. Seperti kita tahu bahwa mesin-mesin pertanian lebih banyak menggunakan mesin-mesin diesel. Nah, mesin diesel ini meskipun mempunyai daya atau torsi yang lebih besar daripada mesin bensin, tapi menghasilkan lebih banyak zat emisi gas buang yang kurang baik pada lingkungan daripada mesin-mesin lain. Oleh sebab itu, mesin elektrik mulai masuk ke dalam mesin-mesin pemanenan. Nah, dalam penggunaan mesin elektrik, dibutuhkan mesin elektrik dengan torsi yang tinggi. Nah, hal ini disebabkan karena pada dunia pertanian, kita lebih mengincar atau mendahulukan torsi daripada kecepatan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem kendali pada mesin-mesin elektrik berdaya tinggi. Nah, untuk mengendalikan mesin-mesin elektrik berdaya tinggi ini, kita harus menerapkan elektronika daya. Seperti pada gambar di depan ini, kita bisa lihat bahwa terdapat sebuah motor atau permanen magnet sinkronus motor atau biasa dikenal dengan PMSM. Motor PMSM ini dikendalikan oleh sebuah inverter. Seperti kita lihat di layar ini, terdapat sebuah inverter yang mengendalikan sebuah motor PMSM berdaya tinggi. Nah, untuk sistem elektronika daya pada kendali motor listrik dapat berupa sistem H-bridge pada motor DC dan teknik switching pada motor AC, baik itu motor sinkron maupun motor asinkron. Sistem H-bridge dan teknik switching dapat menggunakan komponen elektronika seperti MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor atau IGBT atau insulated gate bipolar transistor. Pada sistem H-bridge, kita bisa lihat di sini bahwa sebuah motor itu dikendalikan oleh sekitar 4 buah MOSFET atau IGBT, di mana MOSFET ini akan bekerja secara bergantian. Seperti kita tahu, pada sistem kendali motor DC, kita bisa kenal bahwa motor DC bergerak secara eh, berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Nah, apabila kita menggunakan sistem kendali H-bridge, maka perputaran motor akan bekerja secara bergantian. Berbeda dengan H-bridge, pengendalian motor dengan menggunakan teknik switching sebenarnya hampir sama tapi tidak serupa atau serupa tapi tidak sama. Pada pengendalian teknik switching, eee, kita menggunakan yang namanya PWM untuk mengatur, kinerja dari penyalaan dari transistor-transistor yang ada pada sistem switching ini.
Berbeda dengan sistem H-bridge, pada sistem switching biasanya digunakan 4 sampai 6 buah transistor, baik itu MOSFET ataupun IGBT, seperti itu. Nah, eee, pada sistem penggerak mesin pemanenan, pengguna motor listrik berdaya tinggi sebagai media penggerak dari mesin pemanen. Ini diperlukan karena jika kita menggunakan motor listrik yang berdaya rendah, itu tidak dapat menggerakkan mesin-mesin mesin-mesin pemanenan. Seperti kita tahu, pada pertanian, eee, lingkungan kerja dari sebuah mesin itu sangat eee, tidak tidak bisa dibilang mudah ya, karena kita harus berjibaku dengan lumpur dan juga batu. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan motor listrik berdaya tinggi. Nah, pada sistem penggerak modern, mesin-mesin elektrik ini atau mesin-mesin pemanenan ini menggunakan sistem remote atau dapat dikendalikan secara otonom. Nah, seperti kita lihat di sini pada gambar terdapat sebuah remote control, lalu ada motor listrik dan juga mesin pemanen atau mesin-mesin pertanian lain. Nah, remote control ini berfokus pada pengendalian motor listrik, di mana motor listrik ini akan mengendalikan arah putar atau arah kerja dari mesin-mesin pemanenan, baik itu bergerak maju, mundur, atau belok kanan atau belok kiri. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan menggunakan remote control. Nah, saya menggunakan remote control, mengingat lahan atau luas dari pertanian cukup besar. Oleh sebab itu, mulai dikembangkan sebuah sistem otonom di mana kita tidak perlu menggunakan remote control atau menggunakan operator lagi. Cukup kita menggunakan sistem otonom, maka mesin dapat bekerja dengan sendirinya. Nah, terkait dengan berbagai macam komoditas pertanian, kita tidak hanya berbicara pada mesin-mesin yang bergerak pada lumpur atau pada lahan yang luas saja. Bisa juga pada lahan sempit, tapi kita menggunakan sebuah robot dengan sistem atau mekanisme robotic arm. Nah, pada robotic arm ini digunakan sistem end effector robot berupa mekanisme gripper. Ya, seperti kita tahu bahwa end effector merupakan ujung dari sebuah robotic arm. Nah, pada sistem otomasi mesin pemanen ini, end effector berupa gripper atau sebuah capit, di mana capit tersebut dapat mengambil atau memanen buah-buahan atau komoditas pertanian lain. Nah, end effector ini digerakkan oleh sebuah aktuator, baik itu berupa motor stepper atau motor servo. Nah, aktuator-aktuator inilah yang akan menentukan pergerakan-pergerakan dari robotic arm tersebut. Apakah dia bergerak secara horizontal atau secara vertikal, tergantung pada input atau perintah-perintah yang diberikan. Nah, biasanya juga pada mesin-mesin pemanen digunakan eee, robot dengan lebih dari 3 DOF atau degree of freedom, di mana jika kita ingin bergerak pada atau mengendalikan sebuah robotic arm yang bisa bekerja pada sebuah lahan yang sempit atau bisa bergerak bebas untuk memanen komoditas pertanian, maka kita harus menggunakan lebih dari 3 DOF. Jika kita menggunakan kurang dari 3 DOF, maka akan menghasilkan robot yang bekerjanya secara terbatas. Nah, saya menggunakan robotic arm, eee, image processing dan sensor pendeteksi warna juga kerap kali digunakan pada mesin-mesin pemanen modern. Oleh sebab itu, pada mesin-mesin modern, pengembangan terhadap image processing dan sensor pendeteksi warna semakin masif dilakukan. Hal ini untuk meningkatkan kepresisian dan keakuratan pemanenan komoditas pertanian, sehingga pemanen dapat berjalan lebih lancar dan mudah. Seperti kita lihat pada layar depan ini, sebuah robotic arm dilengkapi dengan sebuah sensor pendeteksi warna dan juga AI atau sebuah image processing. Nah, sistem ini akan mendeteksi kematangan komoditas pertanian, seperti itu buah atau sayur-sayuran lain. Pada gambar ini kita menggunakan atau robot ini menggunakan komoditas buah anggur. Nah, dari image processing ini kita bisa melihat bahwa kematangan anggur ini sudah sesuai atau belum. Nah, selain menggunakan robotic arm, mesin-mesin pemanen robotik modern juga menggunakan roda atau menggunakan sistem rel sebagai penggeraknya. Eee, untuk dapat bekerja pada lingkungan tertentu dan dapat bekerja secara mudah, maka robotic arm ini juga harus ditempatkan pada
alat-alat atau, aktuator seperti roda atau sistem rel sehingga dapat bekerja lebih mudah. Oke, selanjutnya kita masuk pada kendali motor DC untuk mesin-mesin tanam. Nah, motor DC ini merupakan salah satu dari jenis motor penggerak elektrik selain motor AC. Motor DC dipilih karena penggunaan atau pengaturan kecepatan putarnya lebih mudah daripada motor AC. Hal ini dikarenakan motor AC, maaf, motor DC. Hal ini dikarenakan motor DC hanya perlu mengganti kutub dari motor motor tersebut. Berbeda dengan motor AC, di mana kita harus mengganti apabila kita ingin membalikan sistem putar motor, maka kita harus mengatur sistem switching-nya. Nah, motor DC juga lebih sederhana konstruksinya, di mana motor DC terdiri dari sebuah stator, rotor, dan juga brush. Nah, berbeda dengan motor AC, meskipun tidak menggunakan brush, tapi motor AC memerlukan kinerja kendali yang lebih spesifik. Selain itu, kontrol kecepatan motor DC dapat dilakukan bervariasi dengan menggunakan nilai tegangan masuk ke dalam kumparan kawat yang ada di dalam motor DC. Selain berbeda dengan motor AC, di mana kita jika ingin mengatur kecepatan putar motor AC, maka kita harus mengatur sistem PWM atau pulse width modulation yang masuk kepada sistem inverter dari motor AC tersebut. Sedangkan pada motor DC, kita cukup mengendalikannya dengan mengatur nilai tegangan atau nilai arus yang masuk ke dalam motor tersebut. Nah, untuk mengendalikan motor DC, kita bisa menggunakan kan sistem H-bridge seperti pada gambar berikut ini. Nah, di mana sistem H-bridge ini, kita menggunakan sistem PWM, di mana PWM ini kita bisa set berupa logika high atau logika low. Nah, untuk pengertian dari H-bridge itu sendiri, H-bridge adalah sebuah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengontrol arah putar dan kecepatan motor DC. Rangkaian ini terdiri dari 4 saklar yang disusun membentuk huruf H. Nah, saklar ini bisa berupa saklar mekanik atau dapat berupa eh, MOSFET atau IGBT atau transistor lain. Nah, penggunaan S-bridge memungkinkan motor DC untuk beroperasi maju mundur atau dihentikan dengan mengontrol aliran arus melalui dua kumparan motor. Selain dapat mengontrol arah putar motor DC, penggunaan S-bridge sebagai kendali motor DC juga memungkinkan untuk mengatur kecepatan putar motor berdasarkan nilai PWM yang diberikan. Nah, jadi kelebihan menggunakan S-bridge ini, kita bisa mengatur kecepatan motor DC hanya dengan menggunakan sistem PWM tanpa harus mengatur sistem switching seperti halnya pada motor AC. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan sistem H-bridge. Sebuah H-bridge dibuat dengan menggunakan 4 buah saklar. Nah, seperti bisa lihat di sini terdapat S1 sampai S4, di mana ketika kita ingin membuat sebuah motor DC bergerak berlawan arah jarum jam, maka kita dapat men-setting saklar 1 dan saklar 4 yang terhubung, sedangkan saklar nomor 2 dan saklar nomor 3 kita buat terbuka. Nah, sebaliknya, jika kita ingin membuat sebuah motor DC berputar secara searah jarum jam, maka saklar 1 dan saklar 4 kita buat terbuka, sedangkan saklar 2 dan saklar 3 kita buat tertutup. Dengan perbedaannya kutub tersebut, maka motor DC dapat berputar sesuai dengan kendali yang kita inginkan. Nah, namun dengan menggunakan rangkaian yang ada pada gambar contoh dari H-bridge ini, saklar 1 dan 2 tidak boleh tertutup di saat yang bersamaan, sehingga tidak terjadi konsleting. Berlaku juga ketika kita ingin mengendalikan saklar 3 dan saklar 4, atau saklar 3 dan saklar 2, maka saklar 1 dan 4 tidak boleh menutup di saat yang bersamaan. Nah, selain menggunakan sistem kendali H-bridge, pengendalian motor DC juga dapat dilakukan dengan menggunakan relay. Nah, relay ini digunakan sebagai pengganti kutub listrik pada motor DC.
Nah, perubahan kondisi relay ini tergantung pada sinyal input yang diterima oleh relay. Jadi, kendali relay ini kita bisa kendalikan dengan menggunakan microcontroller. Dari microcontroller ini kita berikan sebuah sinyal inputan berupa logika high atau logika low. Ketika mendapat logika high, maka relay akan aktif dan akan bekerja dari NC menjadi NO. Sedangkan ketika diberikan logika low, maka relay akan off selalu atau selalu mati dan posisi saklar akan selalu berada pada posisi NC atau numeric loss. Nah, untuk dapat memutar motor DC searah jarum jam, maka relay 1 harus berada pada posisi NC dan relay 2 harus berada pada posisi NO. Jadi pada sistem kendali motor DC dengan menggunakan relay ini, kita minimal menggunakan 2 buah relay. Sehingga ketika kita ingin membuat motor DC berputar searah jarum jam, maka relay 1 harus berada pada posisi NC dan relay 2 pada posisi NO. Sebaliknya, jika kita ingin membalik perputaran motor DC tersebut, maka relay 1 harus pada posisi NO atau normally open, dan relay 2 harus berada pada kondisi NC atau normally closed. Nah, pada sistem robot pemanen yang tidak memerlukan eh, atau pada robot pemanen yang tidak membutuhkan atau tidak akan bekerja pada medan yang ekstrim atau sulit, maka kita bisa menggunakan modul L298N ini. Nah, untuk mengoperasikan motor DC yang tidak terlalu besar atau tidak bekerja pada medan terlalu sulit, maka modul ini dapat kita gunakan. Nah, modul L298 ini beroperasi berdasarkan prinsip H-bridge yang terintegrasi dan tertanam dalam satu buah IC atau integrated circuit. Nah, dengan menggunakan modul ini dapat mengendalikan arah putar motor dan kecepatan motor dengan lebih mudah. Nah, selain itu modul ini juga dapat mengendalikan 2 motor sekaligus, sehingga cocok digunakan pada robot pemanen. Nah, namun L298N ini tidak dapat digunakan untuk mengendalikan motor DC berdaya tinggi. Sehingga apabila motor DC atau robot yang akan bekerja nanti akan berada pada medan yang sulit, maka kita harus menggunakan aktuator atau motor DC yang berdaya lebih tinggi. Nah, hal ini dikarenakan keterbatasan dari L298N itu sendiri, di mana L298N itu tidak dapat bekerja pada arus yang lebih besar lebih dari 10 ampere. Ketika menerima arus yang lebih besar dari 10 ampere, maka IC L298N akan rusak. Nah, dalam hal mengendalikan motor DC yang lebih besar, maka harus dibuat sistem pengendali tersendiri dengan memanfaatkan komponen elektronika seperti SSR atau Solid State Relay, MOSFET, atau transistor berdaya tinggi. Nah, dari sistem tersebut, maka kita bisa menerapkan sistem H-bridge seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana kita menerapkan 4 buah saklar tersebut, baik berupa SSR, MOSFET, atau relay berdaya tinggi, dan lalu kita mengendalikan arah putar dari motor DC tersebut. Maka kita dapat mengendalikan arah pergerakan dari motor DC. Maka kita dapat mengendalikan arah pergerakan dari robot-robot pemanen tersebut. Nah, selanjutnya, dengan penerapan motor DC pada sistem pemanen pertanian atau mesin-mesin pemanen pertanian, pengendalian motor DC ini juga bisa kita gunakan untuk mengendalikan mesin-mesin lain yang pada bidang-bidang pertanian terkait, seperti mesin pengolah lahan, atau mesin penanam bibit, atau mesin penggembur tanah, semua bisa kita kendalikan dengan menggunakan motor DC. Sehingga pada penerapan motor-motor DC ini cukup banyak aplikasinya pada dunia mekanisasi atau pemanenan pertanian. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Semoga informasi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.